Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya, Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto atau tagline dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, S1, S2, S3, saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis lebih dari 20 buku. Ini masterpiece saya. 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif merupakan hasil penelitian ketika saya kuliah dulu di Australia. Itu meneliti orang-orang Indonesia yang bagus bahasa Inggrisnya. Ternyata mereka punya kesamaan. Lalu saya rumuskan dengan berbagai referensi, lalu saya tuangkan dalam bentuk buku agar bisa diakses oleh banyak orang. Alhamdulillah bukunya sudah bestseller di Gramedia dan Shopee sudah habis. Mudah-mudahan dicetak ulang oleh penerbitnya Irama Widya Bandung. Eh, Demikian tentang saya dan saya juga buka kursus TOEFL online via Zoom setiap bulannya dari tanggal 5 sampai 24. Jadi 20 kali pertemuan berturut-turut, masing-masing 1,5 jam, lebih kurang ya, dari jam 8 sampai setengah 10 malam. Eh, Demikian. Kemudian jika ada adik-adik yang mau ikut tes TOEFL baik yang simulasi maupun yang resmi, nah saya juga bekerja dengan penyelenggara tes resmi. Lebih lengkapnya lihat di yantotanjung.com. Di sana juga ada kursus online lainnya. Yang biayanya lebih murah ya ketimbang Zoom, via Zoom. Oke, mari kita lanjutkan materi skill 33 dari buku Longman Preparation. Bukunya sudah ada di profil saya di channel ini, silahkan di-download. Nah, buku ini preparation itu khusus untuk ke yang sudah intermediate ya, Dede, bukan yang pemula. Kalau pemula silahkan lihat di playlist belajar TOEFL bagi pemula. Nah, itu silahkan. Kalau Dede baru kenal TOEFL, kalau targetnya hanya 500 atau 550. Sedangkan ini mereka yang sudah selesai dengan TOEFL Introductory yang pemula itu, dan mereka pengen dapat 600-an lebih. Nah, kita sudah sampai pada skill nomor 33 di buku Longman-nya halaman 169. Judulnya Know When to Use the Past with Present. Memahami bagaimana kapan menggunakan kalimat bentuk lampau dengan bentuk present, bentuk sekarang, bentuk saat ini. Nah, jadi salah satu permasalahan tenses itu baik dalam bentuk tulisan maupun tes di grammar TOEFL ya, itu adalah bagaimana mengubah dari bentuk past tense ke present. Jadi tidak boleh langsung pindah bentuk eh, past maupun present dalam satu kalimat tanpa alasan yang jelas. Misalnya contoh kalimat ini yang ada tanda asterik pasti salah ya. He took the money when he wants. Ini subjek, verbnya verb kedua. Konektor subjek ini verbnya verb pertama yang pakai S karena subjeknya tunggal. Simple past tidak bisa disandingkan dengan simple present. Kecuali maknanya nyambung. Ini maknanya tidak nyambung. He took the money when he wants it. Dia mengambil uang itu, dia ngambilnya sudah lama. Ketika dia menginginkannya sekarang. Itu nggak nyambung. Jadi katanya kalimat ini mengatakan bahwa dia mengambil uangnya di masa lampau ketika dia menginginkannya sekarang. Nggak nyambung. Jadi tidak, doesn't make any sense. Tidak mungkin mengerjakan sesuatu di bentuk lampau, sedangkan hasilnya diinginkan bentuk sekarang. Nah, kalau mau diperbaiki kalimatnya bisa seperti ini. He took the money. Jadi harusnya dia mengambil uang itu ketika dia menginginkannya di bentuk lampau. Ini boleh. Atau dia mengambil uang itu, mengambilnya sekarang ketika dia menginginkannya sekarang juga. Jadi kalau bentuk pas tidak bisa digandengkan dengan bentuk present, kecuali dalam situasi tertentu. Nah, katanya, tapi harus ingat juga bahwa memungkinkan saja jika maknanya logis. Jadi dalam sebuah kalimat ada bentuk past dan present.
I know that he took the money yesterday. Saya tahu, tahunya kapan? Tahunya sekarang bahwa dia mengambil uang itu kemarin. Kapan dia ngambil uangnya? Kemarin. Jadi saya tahunya baru hari ini. Nah, yang satu present, yang satu past. Ini konektornya. Boleh dengan catatan maknanya nyambung. Jadi makna kalimat ini logis. Saya tahu, nah tahunya sekarang, dibentuk sekarang, bahwa dia mengambil uangnya kemarin dibentuk lampau. Jadi ini mungkin untuk kalimat bahasa Inggris untuk eh, jika dia kalimat majemuk, satu past tense, satu present. Nah, kesalahan yang harus Anda hindari katanya di sini adalah berpindah dari kalimat bentuk past tense ke present tanpa alasan yang jelas. Nah, jadi kalau katanya ketika melihat soal kalimat dalam tes TOEFL, coba perhatikan keduanya sudah pas ataukah sudah present dua-duanya. Nah, kalau mereka satu pas satu present, Anda harus mengecek makna kalimatnya dengan hati-hati. Apakah logis atau tidak. Jadi ini nih, kadang-kadang memang harus tahu maknanya. Nah, ini eh, yang harus dipahami jika Anda melihat sebuah kalimat, satu verbnya dalam bentuk past, satu verbnya dalam bentuk present, kemungkinan, ini baru dibilang kemungkinan, kalimat itu salah. Tetapi it, it is possible, mungkin saja kalimatnya benar, eh, satu pas, satu present, bisa saja. Nah, jika Anda melihat dalam satu pas, satu present, Anda harus cek maknanya, gitu. Nah, supaya lebih paham, mari kita lihat latihannya di halaman 167 ya. Ini katanya incorrect. I tell him the truth when he asks me the question. Aku menyatakan pada dia yang sebenarnya ketika dia menanyakan aku pertanyaan itu. Nah, yang satu present ini, yang satu past. Dari segi makna nggak nyambung. Aku menceritakan kepada dia yang sebenarnya. Jadi dia menceritakan sebenarnya itu sekarang. Ketika dia menanyakannya. Pertanyaan ini ditanya kemarin. Bentuk lampau. Harusnya tall. Aku memberitahu dia yang sebenarnya ketika dia menanyakanku. Jadi memberitahunya kemarin ketika dia tanya kemarin juga. Nah, tetapi yang nomor dua ini satu present, satu past. Coba kita lihat. I understand that you were angry. Aku paham. Jadi dia pahamnya sekarang bahwa kamu kemarin itu marah. Atau tadi malam itu kamu marah. Satu present, satu past, tapi maknanya masuk akal. Oke, jadi memungkinkan sekali, tetapi harus dicek maknanya. Nah, 3 sampai 10 dikasih waktu, coba dia dikasih waktu sendiri 3 menit, dipauskan dulu. Oke, setelah selesai mari kita cek. When he was a child, he always goes to the circus. Ketika dia masih kecil, dia selalu pergi ke sirkus. Ketika dia kecil, dia selalunya sekarang pergi ke sirkusnya, jadi tidak masuk akal. Harusnya ketika dia masih kecil, dia selalu went ke sirkus. Sirkus misalnya munculnya 2 kali setahun ya dia selalu datang gitu. Tapi datangnya bentuk lampau karena dia kecil nggak selalu sekarang. Number 4, last semester he read 7 books and wrote 5 papers. Ingat, kejadiannya semester yang lalu. Tapi ini present dan ini past. Ini salah ya. Harusnya read. Incorrect. Steve wakes up early every morning because he went to work early. Steve tuh bangun awal ya setiap paginya. Bangun pagi-pagi sekali. Di bentuk present udah bener. Karena dia pergi ke kantor lebih awal. Tapi ke kantornya bentuk lampau. Salah ya. Harusnya he goes. Kita ngikuti yang ini. Mark studied in American University when he is in Washington DC. Mark belajar atau kuliah di Universitas Amerika ketika dia di Washington. Nah, dia belajarnya sudah lampau, tetapi dia berada di Washingtonnya sekarang kan tidak nyambung. Harusnya was. He is telling the teacher why he did not have time to finish his homework. Dia memberitahu ke gurunya kenapa dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan PR-nya. Nah, dia memberitahu ke gurunya sekarang.
Alasan kenapa kemarin itu dia tidak punya waktu. Jadi masuk akal ya, walaupun satu present, satu past. He put some money in his account when he goes to the bank. Ini bentuk lampau, karena kalau bentuk sekarang harusnya pakai S. Dia menyimpan sejumlah uang di rekeningnya ketika dia pergi ke bank. Nggak nyambung ya, dia menyimpannya bentuk lampau, perginya sekarang. Harusnya when, incorrect. Tom keeps studying hard because he tends to go to dental school. Tom selalu terus-menerus ya eh, belajar karena dia bermaksud. Nah, dia terus-menerusnya sekarang, tapi bermaksudnya waktu lampau. Ini nggak nyambung. Harusnya intens pakai S. Incorrect. Karena dia bermaksud berkeinginan untuk melanjutkan studinya ke kedokteran gigi. She is where she is today because he worked hard when she was a student. Dia bisa seperti sekarang karena dia dulunya kerja keras ketika dia masih mahasiswa. Jadi dia suksesnya sekarang. Kenapa? Karena dia dulu bekerja keras. Kalau ini sih masuk akal ya. Oke, sekali lagi itu di latihan 33 halaman 170. Demikian adik-adik harus hati-hati melihat soal-soal TOEFL seperti ini. Oke, demikian. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya juga ada membership ya bagi adik-adik yang ingin mengakses semua video yang ada di channel ini, lebih dari 550 video. Itu silakan ikut membershipnya, sebulan hanya 20.000. Bisa ikut sebulan saja, atau 2 bulan saja, 3 bulan saja, terserah ya aksesnya. Kemudian ada buku-buku yang bisa di download, ada PPT-nya juga, kemudian ada audionya juga. Dan prioritasnya eh, bisa mengakses video lebih awal ya dibandingkan yang lain. Karena saya berusaha untuk lebih banyak membuat konten. Oke, thank you for your attention. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.